ketentuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas. Pada ekonomi Islam, produksi juga merupakan bagian terpenting dari aktivitas ekonomi, bahkan dapat dikatakan sebagai salah satu dari rukun ekonomi di samping konsumsi, distribusi, infak, zakat, nafkah, dan sedekah. Menurut Al-Ghazali, produksi merupakan salah satu bentuk ibadah yang penting dalam Islam karena mengajarkan bahwa aktivitas produksi harus dilakukan dengan niat ikhlas untuk mendapatkan ridho Allah. Al-Ghazali juga menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap tahap produksi. Nah, dalam pandangan Al-Ghazali, memproduksi barang dan jasa yang halal dan thayyib atau baik adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial, di mana seorang muslim berusaha untuk mengoptimalkan sumber daya yang diberikan Allah untuk kemaslahatan umat. Selanjutnya ada prinsip-prinsip produksi. Nah, yang pertama yaitu seluruh kegiatan produksi terikat pada tatanan nilai dan teknikal yang alami. Yang kedua, kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan. Yang terakhir yaitu ada permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena kelangkaan, tetapi lebih kompleks. Yaitu ada ayat dan hadis tentang produksi dari Quran Surat Al-Hadid ayat 7. Bunyinya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanu billahi wa rasulihi wa anfaqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi alladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Yang artinya, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta makanlah di jalan Allah sebagian dari apa yang Dia titipkan kepadamu dan telah menjadikanmu berwenang dalam penggunaannya. Lalu orang-orang yang beriman di antaramu menginfakkan hartanya di jalan Allah, memperoleh pahala yang sangat besar. Nah, selanjutnya yaitu ada hadis dari An-Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana tahu ardun falyazra'aha fa illam yastati' ayazra'aha wa ajra anha falyamnahha akhahul muslim wa la yu'ajirha iyyahu." Rawahu Muslim. Yang artinya dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mempunyai sebidang tanah, maka hendaklah ia menanaminya. Jika ia tidak bisa atau tidak mampu menanami, maka hendaklah diserahkan kepada orang lain untuk ditanami dan janganlah menyewakannya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yaitu ada pengertian konsumsi. Konsumsi berasal dari bahasa Belanda yaitu konsumti, yang artinya suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Konsumsi merupakan pemakaian atau penggunaan manfaat dari barang dan jasa. Ia merupakan tujuan yang penting karena sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan hidup seseorang. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa prinsip dasar bagi konsumsi adalah saya akan mengkonsumsi apa saja dan dalam jumlah berapapun sepanjang anggaran saya memenuhi dan saya memperoleh kepuasan. Yang kedua itu ada prinsip konsumsi. Prinsip konsumsi di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada prinsip syariah, yang kedua itu ada prinsip kuantitas, yang ketiga prinsip moralitas. Pertama, prinsip syariah. Prinsip syariah memperhatikan kaidah konsumsi, kaidah ilmiah, dan bentuk konsumsi. Yang kedua, prinsip kuantitas. Penentuan kuantitas ini memperhatikan beberapa faktor ekonomis sebagai berikut, yang terdiri dari kesederhanaan, kesesuaian antara konsumsi dan pemasukan, serta penyimpanan dan pengembangan. Yang terakhir, prinsip moralitas. Mengkonsumsi suatu barang dan jasa apakah dipengaruhi faktor sosial dalam aspek kualitas dan komunitas konsumsi. Selanjutnya yaitu ada ayat dan hadis tentang konsumsi. Yang pertama, anjuran mengkonsumsi yang baik dan halal dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Yang kedua ada hadis tentang larangan berlebih-lebihan yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud yang berbunyi Kul washrab walbas watasaddaqu fi ghairi sarafin wala makhwilan. Yang artinya, makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan sikap sombong.